Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya juga dirapikan dulu tempat duduknya, bawah yang masih ada sampah silahkan dibersihkan terlebih dahulu, dibuang pada tempat sampah. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, dahulu Ibu absen. Almi Alwi. Hadir, Bu. Bibin Ekmawati. Hadir, Bu. Iman Abdul Sobar. Hadir, Bu. Hamidah. Hadir, Bu. Mahdalena. Hadir, Bu. Hanafi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua, siap untuk pembelajaran. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas supaya memimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal Amin. Semoga dengan doa belajar ini tadi kita dimudahkan dalam mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kemarin anak-anak masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari kemarin? Siapa yang masih ingat? Yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji kemarin apa saja anak-anak? Ada yang masih ingat? Jujur, Jujur ya. Terus tanggung jawab, tanggung jawab. Terus apa lagi? Disiplin. Disiplin. Pintar sekali anak-anak. Ya, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang makna ibadah sholat. Yang mana dari kegiatan pembelajaran ini nanti memiliki tujuannya, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi makna ibadah sholat dengan benar. 2. Setelah memahami materi, peserta didik mampu menunjukkan dalil perintah sholat dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi ketentuan-ketentuan sholat dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan aktivitas,
peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah ibadah sholat dengan benar. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari anak-anak ya. KD 3.5 yaitu kewajiban melaksanakan sholat, yang mana kita akan membahas yang pertama makna ibadah sholat, yang kedua perintah ibadah sholat, yang ketiga ketentuan ibadah sholat, yang mana anak-anak nanti akan berdiskusi mengenai syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal yang membatalkan sholat. Kemudian hikmah ibadah sholat. Nah, baik anak-anak, apakah masih semangat? Semangat. Coba ya, coba untuk anak-anak ada yang ngantuk, ada yang masih apa. Nah, ini Ibu akan mengajari tepuk semangat untuk anak-anak biar semakin semangat. Mau anak-anak? Mau. Ya. Ini ya, tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makna sholat. Coba dibacakan, Nak. Yang ada di layar, iya. A. Makna sholat. 1. Sholat artinya doa. 2. Sholat diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. 3. Sholat hukumnya wajib, garis miring fardu ain. 4. Wajib artinya apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. 5. Fardu ain artinya tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Iya, terima kasih Madalena. Ya, jadi anak-anak, sholat itu artinya adalah doa. Sholat itu diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat itu hukumnya wajib. Wajib itu artinya apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun apabila kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Iya. Kemudian fardu ain, yaitu artinya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Anak setiap Muslim itu diperintahkan untuk sholat, tidak bisa ya sholat diwakilkan atau dititipkan temannya, kayak gitu. Kalau yang bisa diwakilkan itu namanya fardu apa anak-anak? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu artinya ibadah yang boleh diwakilkan atau perwakilan dari sebagian muslim. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat jenazah, mengurus jenazah, itu adalah fardu kifayah. Tapi kalau sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Setiap orang harus mengerjakannya. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Ya, Bu. Bu, paham. Ya, selanjutnya coba Ibu minta tolong dibaca Bibin Ekmawati. Dibaca, Ya, Nak. Bu. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan agama. Salat telah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Iya, terima kasih Bibin. Jadi anak-anak, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang di situ menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti telah meruntuhkan agama. Dan sholat itu sendiri, waktunya itu sudah ditentukan bagi orang yang beriman. Nah, sekarang Ibu bertanya, apakah tadi pagi anak-anak sholat subuh? Sholat, Ya, Bu. Sholat, Bu. Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Ya, Bu. Saya, Bu. Oh, sholat ya semuanya ya. Coba kalau Bu. Alhamdulillah. subuh jam berapa tadi pagi sholat subuh? Jam 5, Jam Bu. 5. Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, kita harus menertibkan sholat 5 waktu kita karena itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim.
Selanjutnya, nah, sholat wajib itu apa saja anak-anak? Sholat subuh, sholat zuhur, Zuhur, asar, maghrib, maghrib, Isya. Nah, Coba Ibu ingin bertanya kepada Hanafi. Sholat zuhur itu berapa rakaat Hanafi? 4, Bu. 4 rakaat, pintar sekali. Ibu ingin bertanya pada Hamidah. Ya, Bu. Sholat asar berapa rakaat Hamidah? 4, Bu. Iya, pintar sekali. Ibu bertanya pada Iman Abdul Sobar. Sholat maghrib berapa rakaat Iman? 3 rakaat, Bu. Iya, 3 rakaat. Kemudian sholat isya berapa rakaat Almi Alwi? 4, Bu. Iya. Kemudian Ibu bertanya pada Bibin, sholat subuh berapa rakaat Bibin? 2 rakaat, Bu. Iya, semuanya pintar. Nah, anak-anak, perintah sholat itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kautsar, nomor surat 108 atau surat ke-108 ayat 1 sampai 3. Silakan anak-anak dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Anak-anak di sini apakah ada yang sudah hafal surat Al-Kautsar? Sudah. Sudah hafal? Bu. Siapa yang ingin maju membaca surat Al-Kautsar? Ya, Bu. Ya, silakan nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, Bu. tepuk tangan untuk Hanafi. Nah, selanjutnya ada yang bisa membacakan artinya dari Quran surat Al-Kautsar ini tadi anak-anak? Siapa yang bersedia membaca artinya? Bu. Iya, Hamidah, silakan Hamidah. Artinya, Ya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. iya, terima kasih Hamidah. Jadi Quran surat Al-Kautsar ini berisi tentang bahwa kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan korbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi Quran surat Al-Kautsar ini memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan kurban. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi ini? Apakah anak-anak sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah sudah, Bu. Iya. Kemudian apa saja ketentuan dalam sholat? Nah, ketentuan sholat di sini ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, dan perkara yang membatalkan sholat. Sini anak-anak silahkan bergabung dengan teman kelompoknya.
Silakan bergabung dengan kelompok. Kelompok 1, Ibu Bibin sama Hamidah, yaitu membahas tentang syarat sah sholat. Kelompok 2, Ibu Bagi, Almi, dan Mahdalena, membahas tentang rukun sholat. Kelompok 3, Iman dan Hanafi, membahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Silakan anak-anak kumpulkan informasi terkait materi tugas kelompok kalian dari berbagai buku dan boleh melalui internet. Nah, kemudian anak-anak nanti diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Dari materi yang didiskusikan tadi, yang sudah Ibu bagi kelompoknya tadi, anak-anak diskusikan selama 20 menit. Apabila ada kesulitan dalam berdiskusi, Ibu guru akan membantu anak-anak dalam menyelesaikan masalahnya. Silahkan anak-anak, Ibu kasih waktu 20 menit nanti dipresentasikan. Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah ya? Ya, sudah selesai. Untuk kelompok 1, silahkan disampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 tadi adalah Bibin sama Hamidah. Silahkan disampaikan hasil diskusi mengenai syarat sah sholat tadi. Ya, silahkan. Saya Kak Bu Bibin. Hamidah apa saya? Oh iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yakni syarat sah sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kelima, suci dari najis, baik badan, pakaian, juga tempat sholat. Yang keenam, menutup aurat. Kalau laki-laki, pusar hingga lutut. Kalau perempuan, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang keenam, telah masuk waktu sholat. Dan yang ketujuh, menghadap kiblat Ka'bah di Mekah. Iya. Terima kasih, demikian Bu Guru. Iya, tepuk tangan untuk Bibin, kelompok 1. Ya, jadi syarat sah sholat anak-anak yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu adalah seseorang yang telah dianggap bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya apa anak-anak? Buang angin, Bu. Iya, buang angin, buang air kecil atau kencing, buang air besar. Nah, itu merupakan contoh hadas kecil. Kalau hadas besar contohnya apa? Haid, Bu Guru. Haid. Haid atau mimpi basah juga. Nah, itu merupakan contoh dari hadas besar. Kemudian suci dari najis, baik dari badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Itu juga harus suci. Kemudian menutup aurat. Aurat laki-laki itu batasnya dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian telah memasuki waktu sholat. Jadi ketika sholat subuh, anak-anak tadi ditanya jam 5 sholat subuh. Nah, itu sudah memasuki waktu sholat. Tapi kalau saya sholat subuh tapi jam 3, Bu. Nah, di situ berarti belum memasuki waktu sholat. Kemudian juga menghadap ke kiblat. Nah, kiblat kita adalah di Ka'bah Mekah. Itu. Apakah anak-anak paham dari materi syarat sah sholat? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Almi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu 1. Niat, yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Quran surah Al-Fatihah, 5. Ruku dengan tumak nina, 6. Iktidal dengan tumak nina, 7. Sujud 2 kali dengan tumak nina, 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina, 9. Tasyahud awal, 10. Tasyahud akhir, 11. Sholawat,
12 mengucapkan salam, dan 13 tertib. Terima Iya. kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, anak-anak, jadi rukun sholat itu adalah niat, kemudian berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, kemudian kalau tidak mampu berdiri bagaimana? Tidak mampu berdiri dalam sholat, maka boleh duduk atau berbaring. Kemudian baca takbiratul ihram, baca al-fatihah, rukuk dengan tumak ninah. Nah, kemudian iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, tasyahud awal, tasyahud akhir, sholawat, salam, dan tertib. Itu. Tumak ninah itu apa anak-anak? Tumak ninah itu artinya tenang. Artinya tenang dan tidak terburu-buru ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 3 silahkan disampaikan hasil diskusinya. Kelompok 3 ada Iman dan Hanafi, silahkan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Diskusi kami perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama terkena najis, badan, pakaian, atau tempat sholat. Yang kedua terbuka auratnya. Yang ketiga meninggalkan sholat, salah satu syarat sholat. Yang keempat meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh mendahului gerakan imam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, perkara yang membatalkan sholat itu yang pertama adalah terkena najis. Apabila dalam sholat ternyata pakaiannya najis, maka di situ batal sholatnya. Terbuka auratnya, meninggalkan salah satu syarat sholat, kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, contohnya apa? Rukun sholat tadi ada yang tidak melakukan sujud, misalnya, maka di situ sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian makan dan minum, sholat sambil makan dan minum, di situ juga membatalkan sholatnya. Kemudian tertawa terbahak-bahak dan mendahului gerakan imam dengan sengaja ya. Imamnya belum melakukan rukuk, tapi dia sudah rukuk. Dia sudah belum sujud, tapi sudah sujud. Itu. Kemudian itu tadi hasil diskusi dari anak-anak semua. Apakah anak-anak dapat memahami materi? Paham, Dapat, Bu. Bu. Ya, paham. Selanjutnya anak-anak, supaya anak-anak tidak ngantuk ya. Ini kita menyanyi lagu Sholat Kewajibanku dengan nada lagu Kukuruyuk. Ayo kita sholat yang 5 waktu, biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku, melakukan sholat pengabdian diriku, memohon ampunan dan selalu bertobat. Pertama dihisab yaitu tentang sholat. Baik, jadi kesimpulan pelajaran hari ini bahwa sholat itu artinya doa, sholat diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan sholat itu merupakan kewajiban sebagai muslim. Kemudian syarat sah sholat ada 8 yang telah kita pelajari tadi: beragama Islam, berakal, mumayyiz, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, memasuki waktu sholat, dan menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat itu ada niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, sholawat, salam, dan tertib.
Kemudian perkara yang membatalkan sholat adalah terkena najis, terbukanya aurat, meninggalkan salah satu syarat sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat, makan dan minum, tertawa terbahak-bahak, dan mendahului gerakan imam. Baiklah, selanjutnya anak-anak di rumah nanti belajar sebutkan 3 hikmah yang kamu dapatkan ketika melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Ini PR anak-anak di rumah, silakan nanti dikerjakan di selembar kertas, diberi nama dan kelas kalian. Kemudian anak-anak juga pada buku paket bahwa aku meyakini sholat merupakan tiang agama. Nah, jawab iya atau tidak, silakan dicentang. Ada 1 sampai 7 anak-anak baca, dicentang sesuai dengan anak-anak. Kemudian pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah melaksanakan sholat. Sekian pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.